Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa makroekonomi terkait data inflasi Amerika Serikat dan besaran cut rate. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, karena kita pun akan membahas update market untuk hari ini, terutama pembahasan terkait saham-saham big caps. So, silahkan simak sampai akhir guys ya. Dari kalender ekonomi hari ini sudah rilis guys, beberapa data penting dari Amerika Serikat. Yang pertama terkait dengan tingkat inflasi inti month on month yang ternyata angkanya mengalami kenaikan dari 0,2% menjadi 0,3%, yang artinya ini negatif guys ya. Tapi kita melihat ternyata tingkat inflasi secara tahunan itu mengalami penurunan dan juga sesuai ya dengan target The Fed yang harus di angka 2%. Turun dari 2,9 menjadi 2,5%, yang artinya ini masih sangat positif guys ya. Lalu kita lihat untuk data CPI ini masih di angka yang stabil. Lalu untuk IHK atau indeks harga konsumen ini mengalami kenaikan ya dari 313 menjadi 314 guys ya. Dan nanti kita pun akan melihat terkait dengan data dari persediaan minyak mentah di Amerika Serikat dan juga perubahan persediaan bensin ya guys ya di Amerika Serikat. Nah, lalu ada tingkat inflasi dan juga beberapa data yang akan rilis besok ya guys ya. Dari Rusia akan rilis juga pada hari ini untuk tingkat inflasinya. Sedangkan besok akan ada data dari PPI secara month on month dan juga PPI inti month on month dan juga klaim pengangguran ya guys ya di Amerika Serikat. Nah, ini juga data yang tidak kalah penting guys, akan rilis besok. Jadi kita akan update terus ya ke teman-teman ketika datanya sudah pertama kali keluar gitu ya, atau sudah keluar lah. Langsung kita updatekan ya buat teman-teman. Jadi gimana nih kira-kira besok, apakah market akan terkena inflow yang positif ya seperti hari ini? Kita melihat IHSG ada pelemahan ya 0,01% ya, cukup tipis. Namun investor asing masih mencatatkan net buy 231 miliar ya guys ya. Dan angka net buy-nya ini juga terbilang rendah. Jadi sebenarnya kita melihat bahwa big fund ya ini masih wait and see guys. Dan juga ini cukup wajar karena investor asing juga menunggu ya guys ya rilis data dari Amerika Serikat terkait dengan data inflasi yang hari ini sudah rilis. Lalu ada CPI, indeks harga konsumen, dan nanti untuk persediaan minyak mentah dan persediaan bensin ya guys ya. Lalu besok juga akan ada data dari PPI month on month dan juga PPI inti month on month dan juga dari klaim pengangguran di Amerika Serikat gitu ya. Jadi dua hari ini kemungkinan ya investor asing akan cukup wait and see ya, dan kita pun melihat di saham-saham big caps itu transaksinya tidak terlalu tinggi ya guys ya. Sehingga kita dapat berspekulasi ya bahwa The Fed juga ini dalam posisi yang cukup apa ya, ibarat masih ada perdebatan lah ya. Posisi yang masih cukup tidak bisa memastikan ya kira-kira berapa nih pemangkasan suku bunganya. Apakah diperlukan pemangkasan suku bunga dengan angka yang lebih besar, misalkan 25 BPS atau lebih, atau mungkin hanya akan dipangkas sebesar 25 BPS saja, which is itu sangat rendah gitu ya. Jadi memang angka ini cukup berpengaruh ya terhadap reaksi market nantinya, yang kemungkinan juga ini akan terlihat gitu guys ya dari keputusan The Fed dalam pangkas suku bunga. Jadi apakah The Fed ya akan melihat bahwa ada potensi resesi sehingga pemangkasan suku bunganya akan dilakukan secara spontan dan juga besar gitu ya di bulan September ini sebesar 50 BPS atau lebih, atau sebaliknya di mana The Fed ini masih melihat bahwa ekonomi Amerika Serikat masih bisa resilient sehingga hanya diperlukan pemangkasan suku bunga 25 BPS saja. Nah, ini sebenarnya juga menentukan apakah market akan naik setelah pangkas suku bunga atau akan ada gejolak ya guys ya, atau bisa saja hard landing gitu ya. Tapi tentunya kita sebagai investor kita lebih mengharapkan terjadi soft landing dan inflow bisa masuk ke IHSG sehingga saham-saham big caps kita juga bisa mengalami kenaikan. Jadi IHSG itu all time high kemarin bukan dikarenakan karena saham-saham fundamental yang kapitalisasi marketnya besar, namun perubahan dari kenaikan IHSG itu dikarenakan banyak sekali saham-saham big caps ya, tapi valuasinya yang sudah mahal ya, valuasi yang sudah cukup besar gitu guys ya, ibaratnya bubble lah ya, yang juga mengalami kenaikan ya karena market cap-nya besar. Jadi porsi terhadap pengaruh dan porsi terhadap kenaikan IHSG juga cukup besar ya. Contohnya adalah Aman, Brand, Tepia gitu guys ya, Bayan gitu ya. Jadi saham-saham yang valuasinya sangat tinggi ya karena harganya juga naik tinggi. Ketika
melanjutkan kenaikannya, maka itu pun akan menaikkan IHSG ya. Jadi bukan karena saham-saham big banks gitu kan, saham-saham big caps yang rutin bagi dividen ya, bukan seperti itu gitu guys ya. Jadi ya kita harus terbiasa lah ya dengan kondisi market untuk saat ini ya, terutama untuk IHSG pada hari ini ya didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang bubble gitu ya. Oke guys, jadi masih dalam perdebatan ya, kira-kira berapa nih besaran pemotongan suku bunga yang akan dilakukan oleh The Fed. Ya, apakah ini akan berdampak positif atau negatif? Nah, tentu saja kita akan lihat nanti ya guys ya, karena sejauh ini saya melihat memang bahwa data dari makroekonomi ini cukup penting ya guys ya, terutama untuk data dari tingkat pengangguran awal ya guys ya, di Amerika Serikat. Ini juga akan sangat berpengaruh karena ada indikator yang bisa mengatakan bahwa ini resesi ketika klaim penganggurannya itu naik tinggi. Ya, jadi teman-teman harus berhati-hati gitu ya. Kalau saya pribadi sih ya untuk per hari ini ya saya sudah mulai cash dana lagi gitu ya, cash out maksudnya saya sudah mulai pegang cash lagi dan itu tidak ada masalah gitu ya, sebagian di saham, sebagian di cash ya, itu tidak ada masalah karena saya pun melihat banyak sekali saham-saham yang turun dan saya punya forecast gitu ya, punya tujuan bahwa ketika nanti saham turun, saya harus bisa banyak mengambil ya saham-saham tersebut, saya harus bisa serok banyak ya saham-saham bagus di harga murah gitu ya. Lalu kita akan bahas juga terkait dengan geopolitik ya yang sedang terjadi di mana Amerika Serikat dan sekutunya sedang melakukan sanksi terhadap Iran karena Iran ini mengirim rudal balistik ke Rusia. Dan di sini kita melihat bahwa Ukraina ini sudah memperingatkan ancaman serangan Rusia ya terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, kalau misalkan PLTN yang ada di Ukraina ini diserang oleh Rusia ya guys ya menggunakan rudal balistik dari Iran, ya kemungkinan besar ini akan terjadi gejolak gitu ya, baik itu di geopolitik ataupun gejolak di market juga, di mana ada potensi market bisa turun tapi tetap akan ada beberapa saham yang mengalami kenaikan jika memang batu bara ya kembali digunakan oleh Ukraina atau negara-negara sekitarnya ya karena PLTN-nya diserang ya oleh Rusia seperti itu. Kembali lagi bahwa tidak ada kepastian di market saham, kita harus melihat apa yang terjadi ya ketika ada aksi, ketika ada kondisi ya di market, lalu kita harus bereaksi gitu ya, bahwa kita harus ambil tindakan juga. Kalau misalkan memang ada potensi crash gitu ya, maka kita harus bersiap-siap guys dengan cash yang kita punya ya untuk kita bisa ambil saham bagus di harga yang lebih murah lagi seperti itu. Tapi sebaliknya ketika nanti sahamnya juga naik tinggi ya karena pemangkasan suku bunga, nah kita pun harus siap bereaksi. Kita pun harus siap ya guys ya bahwa market bisa saja dalam kondisi bullish sepanjang September ini. Lalu kita pun melihat berita guys ya terkait dengan beberapa pabrik ya yang tutup gitu ya, bukan hanya pertambangan namun banyak sekali pabrik-pabrik yang juga ditutup ya, seperti pabrik Honda ya, pabrik Honda di Cina juga katanya banyak ditutup gitu guys ya, sehingga diberlakukan banyak PHK gitu ya. Dan kita melihat juga harga biji besi ya, dan juga harga komoditas itu banyak yang turun sehingga banyak sekali pertambangan yang juga beresiko tutup. Ya, jadi tadi saya lihat berita bahwa pabrik Honda itu banyak yang ditutup juga dan banyak yang terkena PHK itu di luar negeri ya guys ya. Dan itu pun kemungkinan besar bisa saja terjadi di Indonesia. Lalu terkait dengan kebijakan di tahun 2025 yang kemungkinan besar bisa bikin ya kelas menengah di Indonesia ini makin kesusahan ya guys ya. Yang pertama adalah kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Tentu saja ini bisa memberatkan kelas menengah ya guys ya di Indonesia. Lalu ada asuransi kendaraan bermotor yang wajib dilakukan. Lalu ada iuran dana pensiun yang wajib juga untuk para pekerja ya guys ya yang menerima gaji. Lalu ada pembatasan BBM bersubsidi yang kemungkinan besar nanti kita juga harus menggunakan kartu ya ketika kita membeli BBM bersubsidi. Lalu untuk penyesuaian subsidi KRL berdasarkan NIK ya atau nomor induk keluarga ya guys ya, berdasarkan data kependudukan seperti itu. Nanti jadi subsidinya akan lebih diperketat lagi ya untuk subsidi KRL ya dan juga subsidi BBM seperti itu. Nah, kemungkinan besar juga ini bisa menjadi goncangan ya guys ya untuk perekonomian Indonesia, di mana kita melihat untuk penjualan mobil di bulan Agustus itu sebenarnya mengalami kenaikan ya secara month on month, namun penjualan mobil Astra ternyata malah turun ya guys ya. Jika kita lihat penjualan mobil Astra itu turun ya guys ya secara month on month dari 43.700 unit menjadi 42.195 unit saja ya pada bulan Agustus ya.
Sedangkan untuk penjualan mobil secara overall-nya itu secara man on man malah mengalami kenaikan ya dari 74.200 unit naik ya pada bulan Agustus menjadi 76.300 unit ya. Jadi kita melihat juga memang daya beli masyarakat terutama untuk mobil-mobil yang dirilis oleh Astra International ya, ada Toyota, Daihatsu, Lexus gitu ya. Memang mengalami pertumbuhan penjualan yang seret gitu ya, dan memang ini bukan salahnya Toyota sebenarnya, ini adalah dampak ya dari menurunnya daya beli masyarakat di Indonesia. Oke guys, kita akan mulai membahas beberapa saham big caps ya. Yang pertama adalah saham BBRI, di mana BBRI hari ini terkena outflow yang cukup besar. Dari broker summary pun kita melihat adanya distribusi yang cukup besar guys ya, dari beberapa investor asing ya. Mayoritas investor asing hari ini melakukan distribusi di saham BBRI, tapi investor retail hari ini terpantau masuk banyak gitu ya. Jadi yang masuk banyak hari ini di BBRI adalah investor retail, sedangkan investor asingnya melakukan distribusi. Sehingga harga saham BBRI hari ini turun 1,43% dan closing di Rp5.175 per lembar saham. Dan jika kita lihat guys ya, data dari saham BBRI, memang hari ini BBRI terkena outflow yang cukup besar, 451 miliar ya guys ya. Jadi meskipun sempat terlihat dan juga terpantau adanya akumulasi besar pada tanggal 6 September 2024, namun ternyata outflow yang terjadi hari ini perlu kita waspadai ya guys ya, terutama untuk saham BBRI. Apakah BBRI akan melakukan swing low lagi dan bisa saja ini terkoreksi cukup dalam ya guys ya, di bawah level 5.000 untuk saham BBRI-nya. Jadi kita akan pantau terus saham BBRI. Jika memang BBRI tembus di bawah level psikologis di 5.000, maka kemungkinan besar akan terjadi swing low dan BBRI bisa kita beli lagi sebenarnya di harga yang lebih rendah. Jadi apakah worth it untuk beli BBRI di 5.100 sampai 5.200-an? Kita akan lihat besok ya. Ketika data dari makroekonomi ini menyebabkan inflow yang positif, maka tidak ada salahnya kita beli BBRI di 5.100 sampai 5.200-an. Tapi jika besok malah terjadi outflow ya, karena inflasi Amerika Serikat secara man on man-nya ada sedikit kenaikan dan itu bisa menyebabkan marketnya turun, maka lebih baik kita tunda pembelian dan nanti kita bisa beli lagi di bawah level 5.000 ya guys ya, jika BBRI kembali terkena outflow ya dari investor asing seperti itu. Jadi money flow juga cukup berpengaruh ya, terutama untuk saham-saham yang banyak diakumulasi oleh investor asing. Selanjutnya adalah saham BBNI yang hari ini juga ada koreksi 0,88% di level 5.650. Namun hari ini ada akumulasi ya, masih terakumulasi oleh RX dan juga BB ya untuk saham BBNI, dan juga masih terkena inflow yang positif guys. Jika kita cek ya guys ya, memang untuk saham BBNI ini sempat naik cukup tinggi pada tanggal 6 September dan ada inflow yang besar 431 miliar ketika naik 3,66%. Sedangkan di 2 hari terakhir kita melihat transaksi dari investor asing ini cukup rendah. Jadi ada potensi memang big fund atau investor asing ini juga sedang melakukan wait and see ya guys ya, seperti apa yang tadi kita bahas di awal pembahasan. Nah, jadi untuk saham BBNI sebenarnya masih oke saja ya, meskipun ada normal correction, dan BBNI berpotensi bisa ada sideways ya guys ya di level 5.600 sampai 5.700-an, dan kita berharap juga masih bisa beli saham BBNI ini di harga yang jauh lebih murah lagi ya. Jika dikasih di harga 5.500 tentunya akan lebih menarik lagi. Sedangkan untuk saham Bank Mandiri hari ini naik ya cukup signifikan 1,72% di level 7.375 untuk closing hari ini, dan disertai dengan adanya akumulasi yang besar dari investor asing guys ya. Jadi untuk Bank Mandiri juga sama guys, hari ini masih terkena inflow yang positif ya. 303 miliar, dan ini angkanya cukup besar kalau bisa kita bandingkan dengan 2 hari sebelumnya. Jadi untuk Bank Mandiri kita melihat memang investor asing masih cukup optimis ya dengan pertumbuhan dan juga ada potensi untuk bisa kembali all time high. Sedangkan untuk Astra International dan saham-saham manufaktur lainnya kita melihat untuk ASI ya, hari ini cukup sideways di level 5.025 dan masih close di harga yang sama, namun ada normal distribusi ya dari beberapa investor asing. Ya, distribusinya cukup besar dari BK dan juga LG, namun UBS Sekuritas dan juga KZ masih terpantau melakukan akumulasi. Kita akan coba lihat ya untuk Astra International. Kalau misalnya kita perhatikan memang di 4 hari terakhir ya guys ya, bahkan 1 mingguan ini
investor asing masih cenderung net sell ya di Astra International dan juga kemungkinan akan cukup sideways untuk ASI di level 5.000. Tapi jika Astra International tidak mampu bertahan di level 5.000 ini, maka ada potensi juga Astra International ya sama seperti BBRI bisa mengalami swing low ya atau dia nge-swing dulu gitu ya ke bawah level 5.000 mungkin bisa sampai di 4.700-an ya untuk saham Astra International seperti itu. Nah, jadi kalau misal kita perhatikan ya, saham-saham yang paling banyak diakumulasi oleh investor asing pada hari ini ada Bank Mandiri, BBCA, lalu ada saham BRIS ya. BRIS hari ini juga naik 3,7%, lalu ada Brand, BRPT yang hari ini juga kita lihat mengalami kenaikan yang signifikan. Terutama untuk Barito Pacific ya yang naik 8,18%. Lalu ada saham ITMA, BBNI, MSIN, WNTR, Adro ternyata juga masih ada inflow ya dari investor asing meskipun WNTR hari ini terkoreksi. Lalu ada MDKA, Film, INDF, MAPA, Pewon ya, beberapa saham di sektor consumer dan juga retail masih terpantau ada inflow. Sedangkan untuk beberapa saham di sektor properti ya seperti Pewon, Pani, ini juga kita melihat ya masih terkena inflow yang positif sedangkan Pani juga masih naik ya 9,49%. Lalu ada saham Era Jaya, Cimori dan juga Jasa Marga, guys. Sedangkan saham-saham yang paling banyak didistribusi oleh investor asing hari ini rata-rata memang mengalami koreksi ya. Ada saham BBRI yang paling besar dengan outflow 451 miliar, lalu ada Antam yang ternyata lanjut masih dalam fase distribusi. Lalu ada Tepia, INKP, Wika, Akra, PNLF, Petrosi, ICBP, Astra International, BSDE, SMRA, Cepin, Auto, Cuan, SMGR, Aman, MNCN, dan juga ITMG. Oke guys, semoga pembahasan pada video kali ini bermanfaat ya untuk teman-teman dan kita akan melihat besok bagaimana perkembangan dari arah market IHSG dan kalau misalkan memang besok ya data ini tidak cukup untuk bisa menaikkan saham dan juga IHSG, maka kemungkinan besar Big Fund masih akan wait and see dan menunggu data pengangguran di Amerika Serikat guys ya karena data pengangguran ini sangat penting ya bukan hanya data inflasi saja tapi data pengangguran juga penting karena itu bisa menjadi salah satu indikasi adanya resesi ya guys yang tercatat di Amerika Serikat seperti itu. Jika data penganggurannya terus mengalami kenaikan maka bisa kita kategorikan ya menurut indikator SEM ya guys ya itu bisa diindikasikan atau dimasukkan ya ke dalam resesi gitu ya Amerika Serikat berada di resesi seperti itu dan itu juga bisa menyebabkan hard landing. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.